Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devonade Ahmad, nomor absen 7 dari kelas 1F di 3 Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik data berat badan mahasiswa Kota Malang tahun 2024. Berikut merupakan data mentah berat badan dari 65 mahasiswa Kota Malang tahun 2024 yang saya peroleh melalui survei dari Google Form. Dari data mentah tersebut dapat memperoleh beberapa informasi. Yang pertama ada jumlah data. Jumlah data yang saya miliki sebanyak 65. Yang kedua ada rentang. Rentang diperoleh dari selisih antara nilai paling besar yang ada di dalam data dan nilai paling kecil yang ada di dalam data. Nilai paling besar dalam data saya adalah 88, dikurangi dengan nilai paling kecil yang ada di dalam data saya adalah 34, hasilnya 54. Untuk yang ketiga ada K atau banyaknya kelas. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 65. Nah, 65 ini diperoleh dari jumlah data yang dimiliki. Hasilnya adalah 6,9 dibulatkan menjadi 7. Maka banyaknya kelas bisa 6, 7, ataupun 8. Yang selanjutnya kita mencari kelas interval. Nah, kelas interval ini dicari satu-satu, mulai dari yang pertama itu 54 bagi 6. Nah, kelas interval sendiri ini rumusnya itu jumlah data dibagi dengan banyaknya kelas. Yang pertama adalah 54 dibagi 6, hasilnya 9. Kelas interval yang kedua itu adalah 54 dibagi 7, hasilnya 7,7, dibulatkan menjadi 8. Untuk kelas interval yang ketiga adalah 54 dibagi 8, hasilnya 6,75, dibulatkan menjadi 7. Baik, selanjutnya dengan cara coba-coba, maka dapat dibuat distribusi sebagai berikut. Jika K sama dengan 6 dan CI sama dengan 9, maka berat badan mahasiswa itu disajikan sebagai berikut. Maksud dari K sama dengan 6 dan CI sama dengan 9 itu adalah K sama dengan 6 itu banyaknya kelas, jadi jumlah barisnya menurun itu harus ada 6. CI itu kelas interval, jadi jumlah menyamping. Jumlah menyampingnya itu harus ada 9. Misalnya 34 ke 42. Nah, jumlah 34 ke 42 itu harus ada 9 angka. Nah, jika K sama dengan 6, CI sama dengan 9 itu belum memenuhi syarat. Karena apa? Karena kan data paling tinggi yang saya miliki adalah 88. Sedangkan di data berikut ini nilai paling tingginya itu masih belum mencapai 88, yaitu 87, maka data tersebut belum dikatakan memenuhi syarat. Karena K sama dengan 6, CI sama dengan 9 belum memenuhi, maka kita coba K sama dengan 7, CI sama dengan 8. Dan disajikan data berikut ini. Nah, K sama dengan 7, CI sama dengan 8 ternyata sudah memenuhi syarat dari data yang kita miliki. Data yang kita miliki kan paling tinggi ada 88. Nah, di data K sama dengan 7, CI sama dengan 8 ini, data paling tingginya itu 89. Jadi dikatakan bahwa data tersebut memenuhi syarat. Dari distribusi di slide sebelumnya, K sama dengan 7 dan CI sama dengan 8 sudah memenuhi syarat. Berikut hasil distribusi frekuensinya. Di baris pertama itu ada rentang 34 sampai 41 memiliki frekuensi sebanyak 6.
di rentang 42 sampai 49 itu memiliki frekuensi itu sebanyak 22 dan seterusnya. Untuk memperoleh frekuensi itu kita mencari manual dari data mentah yang kita miliki. Jadi dicari satu persatu. Dicari dengan teliti satu persatu. Nah, setelah ketemu semuanya, ketemu semua frekuensinya, langkah selanjutnya adalah menjumlahkan seluruh frekuensi. Jadi, jika jumlah dari seluruh frekuensinya itu sama dengan jumlah data yang kita miliki, maka distribusi frekuensi tersebut dinyatakan benar. Namun, jika jumlah data dari jumlah frekuensi yang sudah kita total tidak sama dengan jumlah data yang kita miliki, maka distribusi frekuensi tersebut tidak bisa dikatakan benar atau belum benar. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rata-rata dari berat badan. Sebelum mencari rata-rata berat badan dengan menggunakan cara panjang, kita terlebih dahulu mencari XI atau nilai tengah dan FI/XI atau frekuensi dikali dengan nilai tengah. Nah, XI ini diperoleh dari mana? XI ini diperoleh dari median dari masing-masing rentang. Misal yang di baris pertama, rentang 34 sampai 41. XI-nya diperoleh dari nilai tengah dari 34 sampai 41. Cara mencari nilai tengahnya bagaimana? Cara mencari nilai tengahnya itu nilai awal ditambah dengan nilai akhir dibagi dengan 2. Jadi, misal di baris yang pertama itu 34 ditambah 41 dibagi 2 hasilnya adalah 37,5. Nah, sama dengan baris yang selanjutnya. Rentang 42 sampai 49 XI-nya adalah 42 ditambah 49 dibagi 2 hasilnya adalah 45,5. Di rentang selanjutnya juga sama caranya. Di rentang 50 sampai 57 XI-nya adalah 50 ditambah 57 dibagi 2 hasilnya 53,5. Nah, untuk selanjutnya stepnya sama hingga di rentang yang terakhir yaitu 82 sampai 89. Untuk mencari FI/XI-nya bagaimana? FI/XI itu caranya adalah frekuensi dikali dengan XI atau nilai tengah. Seperti contohnya di baris yang pertama, frekuensinya 6, XI-nya 37,5. Jadi FI/XI-nya adalah 6 dikali 37,5, hasilnya 225. Sama dengan di baris kedua, frekuensinya 22, XI-nya atau nilai tengahnya 45,5, FI/XI-nya 22 dikali 45,5, hasilnya 1001. Dan seterusnya hingga rentang yang terakhir yaitu rentang 82 sampai 89 dengan frekuensi 1 dan XI atau nilai tengahnya 85,5. Jadi FI/XI-nya 1 dikali 85,5 hasilnya 85,5. Setelah selesai semuanya, setelah mengetahui semua FI/XI dari rentang masing-masing, kita total FI/XI-nya. Nah, nanti untuk total FI/XI-nya ini digunakan untuk mencari rata-rata dengan cara panjang. Kebetulan total dari FI/XI saya adalah 3.326. Nah, jika sudah ketemu total dari jumlah FI/XI-nya, selanjutnya adalah mencari rata-rata panjang dengan rumus X bar sama dengan jumlah dari FI/XI dibagi dengan jumlah data. Nah, ini tadi kan jumlah FI/XI yang saya miliki adalah 3.326 dibagi dengan jumlah data saya yang saya miliki adalah 65. Hasilnya 51,1 atau dibulatkan menjadi 51.
Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara mencari median atau nilai tengah berat badan. Untuk step pertama mencari median adalah mencari letak median. Caranya mencari letak median, rumusnya setengah N atau setengah dari jumlah data. Jumlah data saya 65 dibagi 2 hasilnya 32,5. Nah, kita lihat terlebih dahulu 32,5 ini masuk frekuensi kumulatif rentang yang mana? Nah, kita lihat di tabel sebelahnya ya. Ternyata 32,5 ini masuk di frekuensi kumulatif 56 rentang 50 sampai 57. Nah, selanjutnya setelah ketemu letak mediannya, kita mencari nilai median dengan rumus BBS ditambah CI dikali S dibagi frekuensi median. BBS itu apa? BBS itu dari mana? BBS adalah batas bawah sebenarnya kelas median. Nah, kan kita sudah mengetahui ya, 32,5 ini letaknya di rentang 50 sampai 57. Jadi BBS-nya itu 50 dikurangi 0,5. 0,5 ini sudah rumus paten ya, teman-teman. Jadi 50 dikurangi 0,5 hasilnya 49,5 ditambah CI atau kelas intervalnya kan yang awal tadi 8. Jadi ditulis 8. Nah, untuk S ini apa? S ini selisih letak dari kelas median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas. Jadi 32,5 dikurangi 28. 28 ini dari frekuensi kumulatif sebelum kelas. Jadi sebelum frekuensi kumulatif 56 dibagi dengan frekuensi median atau frekuensi kelas median itu, frekuensi kelas mediannya itu frekuensi yang terdapat atau jumlah frekuensi yang terdapat pada lentang 50 sampai 57 yaitu 28. Sama dengan 49,5 ditambah 8 dikali dengan hasil dari pengurangan 32,5 dikurangi 28, 4,5 dibagi dengan 28. Utamakan yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sama dengan 49,5 ditambah 8 dikali 0,16. Sama dengan 49,5 ditambah 1,28 sama dengan 50,78 dibulatkan menjadi 51. Untuk yang selanjutnya adalah mencari modus atau nilai yang paling banyak atau nilai yang sering muncul pada jumlah data berat badan yang saya miliki. Nah, cara mencari modus ini adalah rumusnya BBS ditambah CI dikali S1 dibagi S1 ditambah S2. BBS itu masih sama ya, batas sebenarnya kelas modus. Untuk yang BBS-nya itu sama seperti BBS di median yaitu 49,5 ditambah CI. CI masih sama seperti di median tadi yaitu kelas interval. Kelas intervalnya 8 dikali. Nah, untuk S1-nya ini, S1 merupakan selisih letak kelas modus dengan frekuensi sebelum kelas modus. Nah, jadi 28 dikurangi 22. 28 ini diperoleh dari mana? 28 ini diperoleh dari nilai paling banyak di frekuensi. Nilai paling banyak di frekuensi itu adalah 28. Kenapa harus nilai paling banyak di frekuensi? Karena kan kita mencari modus, otomatis yang kita cari adalah nilai yang paling banyak. Untuk yang angka 22 ini diperoleh dari mana? Nah, angka 22 ini diperoleh dari frekuensi sebelum kelas modus. Jadi, frekuensi sebelum 28 itu adalah 22. Dibagi dengan S1, S1-nya sama ya, ditambah S2. Nah, S2 ini asalnya dari mana? S2 ini asalnya dari selisih letak kelas modus dengan frekuensi sesudah kelas modus. Jadi kan yang S1 itu setelah, kalau yang S1 itu sebelum, kalau yang S2 ini setelah.
Jadi 28 dikurangi 5 karena frekuensi sesudah kelas 20 frekuensi sesudah 28 itu adalah 5. Jadi dikuranginya 5. Sama dengan 49,5 ditambah 8 dikali 6 dibagi 6 ditambah 23. Usahakan yang dikerjakan terlebih dahulu adalah angka yang dikurung. Sama dengan 49,5 ditambah 8 dikali 6 dibagi 29. Sama dengan 49 dibagi 5 ditambah 8 dikali 0,21. Sama dengan 49,5 ditambah 1,68 sama dengan 51,18. Atau dibulatkan menjadi 51. Nah, untuk materi yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perluasan median. Perluasan median itu yang pertama adalah mencari kuartil. Nah, di kuartil ini kita mencari kelas 3. Rumus mencari kuartil ini adalah untuk rumus mencari kuartil adalah kuartil itu selalu 4 ya. Jadi rumusnya in dibagi dengan 4. In ini diperoleh dari mana? In ini diperoleh dari kelas yang akan kita cari dikali dengan jumlah data. Kan kita akan mencari kelas K3, jadi 3 dikali 65 dibagi 4. Hasilnya adalah 48,75 dibulatkan menjadi 49. Nah, kelas K3 ini kita lihat masuk ke dalam rentang yang mana. Kita lihat di tabel. Ternyata 49 itu termasuk ke dalam frekuensi kumulatif 56. Jadi rentangnya adalah 50 sampai 57. Nah, rentangnya 50 sampai 57. Jadi BBS-nya adalah 50 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5. Untuk CI atau kelas intervalnya 8, frekuensi kumulatifnya itu adalah 22. Frekuensi kuartilnya adalah 28. Nah, rumus dari kuartil adalah BBS ditambah CI dikali IN per 4. Itu untuk IN per 4-nya itu tergantung. Jika mencari kuartil berarti IN per 4. Jika mencari desil berarti IN per 10. Jika mencari persentil maka IN per 100. Karena kita mencari kuartil maka IN-nya per 4 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil. Sama dengan 49,5 ditambah 8 dikali 49 dikurangi 28 dibagi 22. Yang dikerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Sama dengan 49,5 ditambah 8 dikali 21 dibagi 22. Sama dengan 49,5 ditambah 8 dikali 0,95 sama dengan 49,5 ditambah 7,6. Hasilnya 57,1 atau dibulatkan menjadi 57. Artinya, karena kelas K3 itu kalau kuartil itu masuk ke dalam 75%, jadi 75% dari 65 mahasiswa berat badan maksimalnya adalah 57 kg. Nah, karena kan harus 100%, jadi 75 ini dikurangi dengan 100%, sisanya 25%, 25% dari 65 mahasiswa berat badan minimalnya adalah 57 kg. Setelah mencari kuartil, saya akan menjelaskan cara mencari persentil. Nah, persentil ini kelasnya itu ditentukan oleh nomor urut atau nomor absen. Jadi karena nomor
urut saya atau nomor absen saya adalah 7, jadi saya mencari kelas P7. Untuk mencari rumus kelas P7 itu, rumusnya adalah IN per 100. IN-nya itu diperoleh dari persentil yang akan kita cari dikali jumlah data dibagi dengan 100. Karena saya mencari persentil 7, jadi 7 dikali 65 dibagi 100, hasilnya 4,55 dibulatkan menjadi 5. Nah, kelas P7-nya ini kita lihat di tabel sebelumnya. 5 ini masuk ke dalam frekuensi kumulatif rentang yang mana? Oh, ternyata setelah kita lihat 5 ini masuk ke dalam frekuensi kumulatif rentang 34 sampai 41. Jadi BBS-nya sama dengan 34 dikurangi 0,5 sama dengan hasilnya 33,5. Nah, untuk CI atau kelas intervalnya sama dengan 8, F-kum atau frekuensi kumulatifnya sama dengan 0, dan F persentil atau frekuensi persentilnya sama dengan 6. Nah, untuk mencari P7 itu atau persentil 7 sama rumusnya sama dengan BBS ditambah CI dikali IN per 100 karena kita mencari persentil, jadi IN per 100 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi persentil sama dengan 33,5 ditambah 8 dikali dengan 5 dikurangi 0 dibagi 6. Nah, untuk yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Sama dengan 33,5 ditambah 8 dikali dengan 5 dibagi 6. Sama dengan 33,5 ditambah 8 dikali 0,83. Sama dengan 33,5 ditambah 6,6 hasilnya 40,1 atau dibulatkan menjadi 40. Artinya, karena saya mencari P7, jadi 7% dari 65 mahasiswa berat badan maksimalnya adalah 40 kg. Nah, karena persentil harus 100%, maka 100% dikurangi 7% hasilnya 93%. 93% dari 65 mahasiswa berat badan minimalnya adalah 40 kg. Sekian penjelasan dan presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf jika materinya masih kurang atau masih belum dapat dipahami dengan baik. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan presentasi serta penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.